keempat. Bisa dilihat PDF-nya masing-masing. Ar-rabi'u yang keempat, man. Man i'taqada atau man i'taqada. Man i'taqada. Barang siapa yang meyakini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya goiro selain apa? Selain hadis Nabi, selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita klasifikasikan atau katakan ada yang namanya petunjuk Nabi. Afonso Ya, tadi ada tulisan low baterai barangkali. ya. eh, Nah, syukran. Ada petunjuk Nabi, kemudian ada petunjuk dari selain Nabi. Petunjuk dari selain Nabi. Bahwasanya petunjuk dari selain Nabi ini akmalu. Apa akmalu? Lebih sempurna. Min hadihi daripada petunjuk Nabi. Barang siapa yang meyakini ini, petunjuk dari selain Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau apa? Atau anna hukma ghairihi atau hukum selain Nabi, hukum selain Nabi, yakni selain yang diturunkan lewat Nabi atau selain hukum yang berasal dari beliau, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hukum selain Nabi itu apa? Ahsanu min hukmihi. Lebih baik, lebih ahsan daripada selain hukumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghiti ala hukmihi. Seperti orang-orang yang yufaddilu, mengutamakan, mendahulukan atau memilih apa? Hukmat tawaghit, hukum-hukum tagut ala hukmihi di atas hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir. Maka dia adalah orang yang kafir. Jadi barang siapa nih yang meyakini bahwasannya petunjuk hukum semua yang berasal dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik, atau yang meyakini bahwa yang berasal dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih baik, lebih pantas daripada hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah sebuah kekufuran. Ini adalah sebuah kekufuran karena tidak ada petunjuk atau hukum yang lebih baik daripada petunjuk dan hukum yang berasal dari ini, juga merupakan sebuah kekafiran. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu nakid atau pembatal-pembatal keislaman yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma jaa bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafaro. Man abghadha, barang siapa yang membenci, ini masih berkaitan dengan petunjuk atau sesuatu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang abghadha, membenci syai'an, sesuatu. Jadi nggak usah seluruhnya gitu, nggak usah seluruhnya. Sedikit aja, sesuatu yang pokoknya berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu merupakan syariat Islam. Mimma ja'a bihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari apa yang telah diturunkan atau datang melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau amila bihi, walaupun kita melakukannya, Jadi ada kebencian dalam hati kita, kafaro, maka itu adalah sebuah kekufuran atau kekafiran. Jadi wajib bagi hati kita untuk ridho, untuk tidak membenci apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang datang dari beliau. Ini berkaitan dengan petunjuk
Afwan, berkaitan dengan pembatal keislaman yang keempat dan kelima. Jadi kedua ini berkaitan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau apa saja yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meyakini bahwasannya petunjuk Nabi adalah petunjuk yang terbaik, petunjuk yang paling sempurna dibandingkan selain daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tentunya berupa para makhluknya. Karena apa yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya selain di sini bukanlah hukum Allah, tapi hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala, yakni hukum manusia, hukum para makhluk, yang mana banyak di sana, di luar sana, terutama di bangsa-bangsa Barat, adalah hukum-hukum yang bertentangan atau menyelisihi atau berseberangan dengan apa yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus meyakini bahwasanya di seluruh muka bumi ini tidak ada petunjuk hukum pun yang lebih baik daripada petunjuk ataupun hukum yang disyariatkan melalui Nabi Shallallahu Alaihi, sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membahas nawakidul ini, eh, apa namanya, sebagian kita berikan apa namanya, seperti apabila kita tidak boleh membenci, berarti kita harus ridho. Kalau kita tidak boleh meyakini bahwasanya selain hukum Nabi itu lebih baik, maka kita harus meyakini bahwasanya hukum Nabi adalah hukum yang terbaik. Yang kelima, man abghadu syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Barang siapa yang membenci apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia melakukannya, jadi dia melakukannya dalam keadaan tidak ridho, membenci hukum ini, membenci syariat ini gitu. Ya, maka atau perbuatan itu adalah perbuatan kekafiran. Tapi itu dua hal yang berkaitan dengan ajaran atau yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian as-sadisu, yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi. Nah, ini juga merupakan perbuatan yang lumayan sering kita jumpai di era sosial media saat ini dengan berbagai kreativitas anak muda mungkin yang seringkali kelewatan batas, seringkali tidak memiliki batasan di dalam bercanda dan lain semisalnya adalah istahza'a, mengolok-olok, mengejek, menjadikan bahan mainan, mengolok-olok, bisyai'in, nggak usah semuanya, sesuatu pun, satu syariat atau satu ajaran gitu, min dinillahi, dari agama Allah Subhanahu wa taala, au thawabihi, au berupa ganjaran, au iqabihi, atau hukuman Allah. Neraka dijadikan candaan, dijadikan olok-olokan, surga dijadikan olok-olokan, dijadikan bahan ejek-ejekan atau mengejek neraka, mengejek surga, sesuatu yang merendahkan agama Islam ini. Man istahza'a bi syai'in min dinillahi au thawabihi au iqabi. Barang siapa yang mengolok-olok sesuatu dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ataupun pahala ataupun hukuman, apa? Hukum perbuatan ini, lagi-lagi kita sedang berbicara tentang menghukumi perbuatannya. Perbuatannya adalah kafaroh. Orang yang melakukan tersebut adalah kafir, atau perbuatan ini adalah perbuatan kekufuran. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan
dengan Rasulnya, kalian mengolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta uzur. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Ini adalah pembatal yang nomor 6, yaitu mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya? Atau kebalikannya, berarti kita harus menghormati, kita harus menghargai apa yang ada berupa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus penuh dengan keagungan, hati kita harus penuh dengan penghargaan. Hati kita harus memuliakan apa yang berupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita misalnya dalam bercanda berlebihan demi membuat orang tertawa, kita menjadikan agama, kita menjadikan syariat ini sebagai bahan olok-olok, bahan tertawaan, sesuatu yang itu menyakiti hati kaum muslimin, sesuatu yang tentunya apabila kita memiliki hati yang sehat, kita masih memiliki pikiran yang jernih, kita tidak akan ridho sebagai orang muslim mendengar ajaran kita ataupun apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dijadikan bahan olok-olokan. Oleh karena itu, hendaknya kita jangan sampai terlena ataupun terbawa arus melihat misalnya potongan video di sosial media, yang mana zaman ini seperti kita tahu adalah zaman di mana sosial media sangat merambah. Misalnya kita melihat ada sebuah video yang di-share berkali-kali karena saking lucunya, akan tetapi di situ berisi ejekan, olok-olokan terhadap agama Allah, maka janganlah kita ikut-ikutan, kita ingkari, kita tidak kita share dan tidak kita bagikan. Karena itu merupakan sebuah perbuatan yang mana dihukumi dengan kekufuran. Sebuah hukum yang sangat besar sekali apabila pelakunya sampai melakukan hal tersebut dan seperti yang sudah kita bahas, terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian tidak ada penghalang-penghalang dan lain semisalnya, maka ia keluar dari agama Islam. Ia keluar dari agama Islam. Nah, tetapi di sini lagi-lagi saat mengingatkan bahwasanya yang kita bahas di sini sedang adalah hukum perbuatannya. Jadi tidak bosan-bosan diingatkan di sini kita sedang menghukumi hukum perbuatannya, bukan perorangan. Karena untuk perorangan kita harus memiliki hujah atau memiliki bukti atau memiliki landasan atau keyakinan yang sangat kuat bahwasannya dia telah keluar dari agama Islam, dia telah keluar dari agama Islam dan itu tentunya seperti kita sudah bahas juga di pertemuan sebelumnya. Ini anak ulang-ulangi karena ini merupakan hal yang penting agar kita tidak sembrono dan tidak sembarangan dalam masalah mengkafirkan atau mengeluarkan orang dari agama Islam. Sebentar anak izin pasang charger. Nah, itu adalah pembatal keislaman yang ke-6. Pembatal keislaman yang ke-6 berkaitan dengan mengolok agama Allah Subhanahu wa taala. Mengolok agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara faedah juga yang ingin saya sebutkan di sini adalah inilah di antara pentingnya terus-terusan menuntut ilmu agama, terutama
hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Karena apabila kita tidak menuntut agama, apalagi di era sosial media seperti ini, kita hanya ikut-ikutan kebanyakan orang, maka bisa jadi kita terjatuh atau melakukan sebuah dosa atau sebuah perbuatan yang mana sebenarnya hukumnya adalah kekufuran. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang sangat berbahaya. Di sini kita mengetahui dengan menuntut ilmu bahwasanya kita tidak boleh mengolok atau mengejek atau menghina agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan nikmat yang sangat besar. Karena di era sosial media saat ini, mungkin untuk orang yang tidak menuntut ilmu agama, yang tidak peduli dengan agamanya, akan cukup sulit untuk menilai apakah hal ini adalah hal yang diperbolehkan, apakah hal ini adalah hal yang eh, apa namanya, tidak bertentangan atau dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu, di antara faedah yang juga bisa diambil, selain kita mengetahui bahwasanya mengolok-olok adalah perbuatan yang kufur, yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, kita juga mengetahui pentingnya untuk mempelajari ilmu agama di tengah zaman yang kemajuan sosial media saat ini sangat sangat cepat. Baik. Kemudian pembatal keislaman yang selanjutnya, as-sabi', yang ketujuh adalah as-sihru, adalah sihir, adalah sihir. Wa minhu as-sarfu wal adfu. Baik itu sihir untuk memisahkan maupun untuk merekatkan atau menggabungkan. Baik itu untuk memisahkan maupun untuk menggabungkan. Sihir kadangkala dipakai untuk berbagai kebutuhan, baik itu memisahkan teman yang akrab ataupun yang semisalnya, yakni meretakkan hubungan seperti itu, ataupun al-adfu, ataupun mendekatkan, menjadikan orang yang tadinya tidak saling mencintai menjadi mencintai. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Barang siapa yang melakukannya, aw radiya bihi, atau ridho dengan perbuatan sihir itu, kafara, maka hukumnya adalah kafir, atau perbuatannya adalah perbuatan kekufuran. Intinya pada poin yang ketujuh ini apa? As-sihru, ya, ini adalah sihir. Jadi dari 4 poin ini kita mengetahui bahwasanya yang pertama, barang siapa yang meyakini bahwasannya hukum dari selain hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik, maka itu adalah perbuatan kekufuran. Maupun yang nomor 5, barang siapa yang membenci sesuatu daripada apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sebuah kekufuran juga. Dan barang siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga merupakan kekufuran. Dan barang siapa yang melakukan sihir ataupun ridho dengan perbuatan sihir itu, maka itu merupakan juga sebuah kekufuran. Ini adalah 4 hal yang mana nanti mungkin akan Ana jelaskan sedikit lebih dalam, tapi sebelum itu Ana teringat ada 2 pertanyaan yang belum dijawab dari beberapa pertemuan yang lalu. Ana ingat. Di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Aisyah. Apakah beliau hadir di sini? Tidak hadir, Ustaz. Tidak hadir. Sebentar. Kemudian sebelum itu ada pertanyaan dari Muhammad Hakin. Apakah hadir juga? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada juga, baru 2 orang. Nah, mungkin akan Anda jawab via grup, insyaallah taala, supaya lebih lebih tersampaikan. Tapi tidak apa-apa.
supaya yang hadir juga mendapatkan mungkin benefit langsung gitu dari jawaban ini, karena sudah hadir sini anak akan jawab. Jadi Ini nanti akan Ustaz, anak share juga di grup insya Allah taala. Baik. Ustaz, Pertanyaan. Afwan, Ustaz. Hmm? Sebenarnya dijawab di sini tidak mengapa Ustaz, karena ini kan direkam. Jadi semua peserta nanti bisa lihat Oh, rekamannya. direkam juga ya. Nah, lupa nah. Pertanyaan dari Pak Hakim atau Mas Muhammad Hakim. Hakim, Mas Hakim. Nah, itu berkaitan dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Mungkin akan Anda bacakan agar pertanyaannya diketahui. Saya izin bertanya juga terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Saya sering mendengar tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad. Segala sesuatu diciptakan setelah Allah pertama kali menciptakan Nur Muhammad ini. Ada juga yang bilang bahwa dalam diri kita juga ada Nur Muhammad tersebut. Apakah hal tersebut benar, Ustadz? Atau ini adalah pemahaman yang keliru? Langsung saja, secara singkat atau secara to the point dari pertanyaan ini adalah hal tersebut adalah hal yang keliru, karena dari beberapa penjelasan yang Anda baca dari ulama-ulama kita, statement atau pernyataan tentang Nur Muhammad ini la aslalah, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya. Jadi ini adalah hal yang keliru. Ini adalah hal yang keliru penjelasan tentang Nur Muhammad ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang berasal dari Bu Aisyah, kalau Anda tidak salah kemarin, berkaitan dengan, sebentar Anda buka catatan tentang pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaannya berkaitan dengan memindahkan apa? Memindahkan penyakit ke hewan. Memindahkan penyakit ke hewan. Apa hukum dari perbuatan ini? Ya, ini memindahkan penyakit ke hewan. Mungkin akan Anda coret juga biar lebih enak menjelaskan. Memindahkan penyakit ke hewan. Memindahkan penyakit ke hewan. Apa hukum dari perbuatan ini? Wallahu ta'ala a'lam. Tentunya ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an maupun dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika kita sakit, kita misalnya mendatangi orang pintar, kemudian penyakit kita dipindahkan ke hewan. Ini intinya merupakan hal yang tidak disyariatkan oleh agama Islam, oleh Rasulullah maupun dari Al-Qur'an atau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan hukumnya, rinciannya, maksudnya apakah ini kesyirikan dan lain semisalnya. Untuk hal tersebut bisa kita bilang kalau sanya Allah Ta'ala alam, mungkin kebanyakan ataupun yang ada di Indonesia maupun mungkin di masyarakat, apabila dalam praktek ini, dalam pemindahan penyakit ini terdapat hal-hal yang mengandung kesyirikan, maka hal tersebut merupakan kesyirikan. Merupakan kesyirikan. Kemudian untuk pelakunya yakni misalnya ada seseorang yang
apa namanya, mendatangi orang pintar gitu, kemudian dia eh, melakukan praktek pemindahan penyakit ke hewan ini tentunya ini berkaitan dengan hukum perorangan. Apabila dia dalam praktek pemindahan penyakit hewan ini tentunya melakukan praktek-praktek yang mana di situ terdapat kesyirikan, tentunya dia melakukan sebuah kesyirikan, melakukan sesuatu yang mana kita hukum itu adalah kesyirikan. Dan apabila seperti itu, maka ini hukumnya sudah berkaitan dengan apa? Hukum perorangan. Jadi untuk bisa mengatakan bahwa seseorang itu keluar dari agama Islam atau seseorang itu apa namanya, keluar dari agama Islam, maka kita harus menegakkan hujah yang kuat, seperti anak katakan kemarin, apa? Terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak terdapat penghalang. Karena pada dasarnya dia adalah seorang muslim. Jadi kalau sudah masuk ke apa kemarin namanya takfir muayyan atau mengkafirkan atau memvonis seseorang, maka itu sudah apa namanya, ranahnya seperti yang Ana bilang kemarin, itu merupakan sesuatu yang cukup berat, itu merupakan sesuatu yang harus sangat hati-hati. Tapi untuk perbuatannya, apabila pada praktek ini yang mana ketika memindahkan penyakit ke hewan ini, di sana menggunakan unsur-unsur hal yang mana itu adalah kesyirikan atau bahkan kekufuran bisa jadi, Allah Ta'ala alam, maka perbuatannya adalah perbuatan kufur atau perbuatan kafir atau perbuatan musyrik apabila di situ ada kesyirikan. Dan kesyirikan tentunya ini merupakan juga sesuatu yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tetapi untuk hukum perorangnya, maka kita tidak terburu-buru untuk memvonis, sampai ditegakkannya hujah. Jadi kalau dari anak pribadi sini, ini sepantasnya mungkin anak bisa jawab untuk kejadian seperti ini atau untuk apa namanya hal seperti ini, karena kalau untuk vonis perorangan hujah harus ditegakkan, harus jelas bahwasanya orang tersebut memang keluar dari agama Islam dengan sebab apa yang ia lakukan. Tapi pada intinya, Anda coba ulangi jawaban dari pertanyaan ini. Kemarin jawaban ini itu terbagi menjadi mungkin 2 cabang. Yang pertama, apa hukum perbuatan ini? Yang kedua, apa hukum orang yang melakukan perbuatan ini? Yang pertama, Najib tadi, ini merupakan sesuatu yang tidak disyariatkan. Nah, tidak disyariatkan di sini, apa hukumnya? Berarti itu apabila pada praktek pemindahan penyakit kepada hewan ini terdapat hal-hal yang merupakan kekufuran, hal-hal yang merupakan kesyirikan, misalnya ketika memindahkan hewan ini atau penyakit ke hewan ini menggunakan bantuan jin, kemudian jin tersebut meminta kita untuk melakukan hal-hal yang merupakan itu adalah sebuah kekufuran, misalnya meminta kita untuk naudzubillah mengotori Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran dan semisalnya, demi balasan balasan dari jin tersebut, penyakit kita dipindahkan ke hewan yang mana ini yang merupakan sebuah kekufuran kan, maka hukumnya di sini adalah kufur atau dapat mengeluarkan dari agama Islam. Ini kita bilang hukum perbuatannya. Lagi-lagi di sini dibedakan hukum perbuatan dan hukum pelaku. Jadi apabila dalam praktek ini ada sesuatu hal yang berisi
kekufuran, kekafiran, kemusyrikan, maka dikufuri kufur atau syirik. Karena di situ ada hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran dan kesyirikan. Misal minta bantuan jin, kemudian jin tersebut meminta kita untuk melakukan sesuatu yang mana itu adalah perbuatan kufur. Yang kedua, apa hukum dari pelaku perbuatan ini? Wallahu taala alam, itu berarti sudah masuk ke ranah takfir muayyan atau mengkafirkan secara perseorangan apabila kita ingin menyebut fulan kafir. Tapi untuk vonis secara umum, yakni barang siapa yang melakukan ini gitu, barang siapa yang melakukan kekufuran, maka dia kafir. Akan tetapi untuk perorangan, sekali lagi mungkin ini akan Ana jelaskan secara pelan-pelan dan Ana berulang-ulang berusaha agar tidak disalahpahami, maka itu sudah merupakan hal yang harus ditegakkan hujjah, harus terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak terdapat penghalang-penghalang dalam pekafiran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah dua pertanyaan yang beberapa pekan yang lalu atau dari dua pertemuan yang lalu kurang lebih Allah ta'ala alam ditanyakan dan baru bisa Anda jawab di pertemuan ini. Baik. Nah, selanjutnya sebelum Anda masuk ke penjelasan lebih rinci, di sini lagi-lagi Anda akan tes ya, Anda akan tes atau Anda akan bertanya untuk mengetes apa yang sudah Anda jelaskan apakah bisa diterima dengan baik oleh para pendengar. Pertanyaan pertama untuk Pak Muhammad Komarudin. Pak Muhammad Komarudin. Ya, Ustaz. 6. Sebentar. Pak Muhammad Komarudin. 6. Sebutkan 4 poin dari pembatal keislaman yang sudah Ana sebutkan. Apa saja yang kita pelajari malam ini. Intinya, poin pertama tentang apa, poin kedua tentang apa, poin ketiga tentang apa, poin keempat tentang apa. 4 poin yang malam ini, pertama adalah meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah. Dan hukum yang lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kedua, membenci terkait dengan ajaran-ajaran yang Rasulullah bawa. Yang ketiga, itu mengolok-olok terkait dengan hukum agama, hukum syariah yang ada di agama, artinya mengolok-olok terkait dengan hukum-hukum agama. Yang keempat terkait dengan perbuatan sihir, perbuatan sihir, baik itu pelaku ataupun meridhoi terkait dengan perbuatan sihir tersebut. Gimana poin yang keempat, Afan? Bisa diulangi? Poin yang keempat terkait dengan perbuatan sihir, sihir baik itu pelakunya maupun orang yang meridhoi terhadap sihir tersebut. Ahsan, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya Mas Ainul Yakin bisa menjawab bersama kami. Tes. Ya, tadi disebutkan bahwasanya mengolok-olok syariat Islam adalah hal yang membatalkan Islam, hal yang membatalkan keislaman. Dan tadi di nas atau di teks disebutkan
Dalilnya disebutkan dalilnya. Baik, silakan disebutkan dalilnya Mas beserta artinya. Dalilnya di sini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, sama itunya ya, ayatnya dah. Langsung artinya. ayat kemudian artinya. Apa? Nah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Bisa disebutkan artinya? Katakanlah apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok, tidak perlu minta maaf karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Santa. Untuk Tanto apakah baru bisa menjawab atau bagaimana? Nah, kita lanjut saja mungkin. Dari 4 hal ini akan ada beberapa hal juga yang Ana mungkin bahas lebih. Kita ulangi dari poinnya nomor 4, yaitu intinya adalah meyakini bahwa petunjuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hukum yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah lebih baik, atau hukum selain Nabi itu lebih baik daripada hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini berkaitan dengan i'tiqad atau dengan keyakinan Untuk berhukum dengan selain hukum Allah, maka di situ akan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, atau diberikan perhatian lebih untuk dipahami agar kita tidak salah dalam memahami nas. Sebentar, mungkin di mana di sini hukum selain hukum Allah. Nah, hukum selain hukum Allah. Bagaimana apabila ada seseorang yang melakukan hukum selain hukum Allah? Jawabannya adalah seperti yang ada di nakit ini. I'taqada, berkaitan dengan keyakinan. Apabila seseorang meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran atau perbuatan kafir. Akan tetapi mungkin banyak kita dapati, atau beberapa kali kita dapati, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ yang ingin anak berikan rinciannya adalah bahwasanya kita harus menggarisbawahi kata i'tiqad ini ke keyakinan. Karena di luar sana ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah bukan karena dia meyakini bahwasanya hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih buruk, atau selain hukum Nabi adalah hukum yang lebih baik. Akan tetapi dia
berhukum dengan selain hukum Nabi karena apa? Karena kedudukan. Dia menginginkan kedudukan misalnya. Atau intinya berkaitan dengan hal-hal duniawi, uang maupun hal-hal lain. Akan tetapi di dalam hatinya apa? Di dalam hatinya dia sendiri masih mengakui bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Hukum selain hukum Allah tidaklah lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ apa namanya? Dia tidak dihukumi dengan kekafiran. Dan ini adalah juga di antara di antara bukti mungkin untuk tidak terburu-buru dalam memvonis, di dalam memvonis. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang mana secara dohirnya itu nampak, oh ini adalah perbuatan yang merupakan sebuah kekufuran. Akan tapi sebenarnya kalau kita mau kembali kepada para ulama, kita kembali menyerahkan masalah pengkafiran ini kepada orang-orang yang lebih berilmu, maka kita akan temui di sana jawaban-jawaban yang lebih bijak, ya jawaban-jawaban yang tidak terburu-buru. Contohnya berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Allah ada rinciannya, Akan tetapi secara perbuatan kita yakini bahwa itu tidak boleh, Akan tapi apabila kita mendapati seseorang melakukan dengan hukum dari selain hukum Allah, tentunya yang pertama kali kita lakukan adalah pastinya yang bisa kita lakukan adalah menasihati. Mengajarnya untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk vonisnya kita tidak terburu-buru. Di antaranya kalau untuk berhukum ini kita harus mengetahui dulu apakah yang dia yakini, apakah dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu tidaklah lebih baik dari hukum selain Allah atau bagaimana. Seperti itu. Dan itu merupakan sebuah kekufuran apabila dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala itu untuk membatal keislaman yang keempat. Nah, sebentar. Kemudian untuk poin yang kelima, tentang membenci syariat atau sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu dibedakan di sini membenci dengan misalnya malas. Ini berkaitan dengan hati. Saya akan mungkin bacakan potongan penjelasan, mungkin bisa disimak bagi yang sudah juga mungkin belajar bahasa Arab. Wal muradu huna al-bugdu al-qalbi al-i'tiqadi. Ini kebencian yang ada di hati, yang merupakan batin, La takasul fi al-jasad, bukan kemalasan pada fisik. Intinya di sini adalah kebencian yang ada di hati. Tidak sembrono juga. Nah, lagi-lagi seperti itu. Oh, kameranya gelap ya, akan. Nah, memvonis. Misalnya ada orang yang sholat lalu kita katakan dia membenci sholat, itu tidak dibenarkan juga. Tidak semua orang yang malah sholat bisa kita katakan
bahwasannya dia membenci seperti yang kita, atau pembatal keislaman ini. Jadi dibedakan antara membenci yang berasal dari hati dengan kemalasan, kemalasan. Tapi apakah ada orang yang malas dan dia juga membenci? Ada, tapi tidak semua orang yang malas dia membenci. Dia membenci. Seperti itu. Nah, disebutkan dalam sebuah penjelasan, lau anna syakhsan takasala an ada isalah la yadkhul fi hadza an-naqid. Contohnya apabila ada seseorang itu eh, kita lihat dia malas dalam hal tersebut, dalam atau dia termasuk di dalam pembahasan pembatal ini yang mana hal itu atau dari hal tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ini adalah berkaitan dengan hati, kebencian di dalam hati. Sedangkan malas belum tentu dia membenci, belum tentu dia membenci. Seperti itu. Itu poin yang bisa atau sedikit poin yang bisa Ana sebutkan untuk pembahasan yang al-khamis ini, pembahasan yang khamis ini yang kelima. Nah, sebentar. Oh, taib. Nah, taib. Untuk poin yang keenam, anak kira dengan waktu yang tersisa, ini sudah cukup jelas. Ini sudah cukup jelas. Kemudian poin yang ketujuh, as-sihru. Qadarullah, ada yang terlewat ternyata. As-sihru wa minhu as-sarfu wal atfu faman fa'alahu aradiya bihi kafara. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fala takfur, dan tidaklah mereka mengajari sampai mereka mengatakan bahwasanya kami ini adalah ujian, maka janganlah engkau kafir, janganlah engkau kafir. Nah, mungkin beberapa dalil yang bisa Ana sebutkan atau untuk pembahasan yang nomor 7 ini, yang mana ini adalah dalil yang cukup jelas berkaitan dengan kesihiran. Kan hadis, wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang melakukan sihir maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan.
Nah, baik. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala eh, yang bisa ditambahkan dari poin-poin yang sudah disebutkan, poin-poin yang sudah disebutkan. Adapun untuk penjelasan lebih mendalamnya, mungkin nanti ke depannya bisa bertingkat. Maksudnya bertingkat apa? Misalnya di pelajaran kali ini atau di pertemuan atau di kelas kali ini, Ana dan Antum kita kembali mempelajari Nawaqidul Islam ini dengan penjelasan yang singkat seperti saat ini, penjelasan yang singkat. Ya, ini kita yang penting memahami bahwasanya melakukan ini adalah kekufuran. Melakukan ini adalah kekufuran. Dalilnya ini dan ini. Nanti mungkin ketika nanti antum sekalian belajar lagi Nawaqidul Islam bisa bertingkat lagi, bisa mengikuti kelas atau mungkin mencari penjelasan yang lebih panjang, mencari penjelasan yang lebih panjang. Misalnya tiap tiap pertemuan membahas satu dari nakid ini, dari pembatal keislaman ini. Itu di antara nanti ke depannya yang Ana sarankan kepada antum semua dalam mempelajari pembatal-pembatal keislaman ini, pembatal keislaman ini. Baik, itu mungkin di antara yang Ana bisa sampaikan untuk pelajaran kali ini. Jadi kita sudah mengambil tujuh pembatal keislaman, tujuh pembatal keislaman. Dan ada salah satu hal yang pernah diungkapkan oleh guru kami, yaitu di dalam belajar ada dua rukun. Di dalam belajar itu ada dua rukun. Yang pertama, memahami. Yang kedua, menghafalkan. Al-fahmu wal hifdu, memahami dan menghafalkan. Jadi, setelah kita paham, kita harus bisa membuat ilmu tersebut ada di kepala kita, ada di kepala kita. Baik. Sekarang dari waktu yang ada, mungkin Ana akan berikan masing-masing waktu mungkin 1 menit untuk menghafal 7 nawakid yang sudah kita pelajari. 7 nawakid atau 7 pembatal keislaman yang sudah kita pelajari. Kemudian nanti setelah 1 menit, Ana tes masing-masing hafalan untuk 7 pembatal keislaman yang ada. Tapi dari sekarang Ana berikan mungkin 1 menit. Fadol. Kalau bisa nanti jangan melihat ke PDF atau ke buku. Jangan melihat ke PDF atau ke buku. Nanti Anda panggil misalnya Mas Ainul Yakin, kemudian Pak Komarudin, Pak Hartanto, dan misalnya. Sebutkan 7 poin yang sudah kita pelajari tanpa melihat ke PDF atau ke buku. PDF atau saya kurang lebih udah 1 menit. Nah, Ana mulai dari Pak Komarudin, bisa dibuka mungkin mikrofonnya. Ya, Ustaz. Nah, ayo Fadol Pak. Jangan lihat ke PDF dan sebutkan 7 pembatal keislaman yang sudah kita pelajari. Yang pertama. Yang pertama, syirik kepada Allah. Dan Betul. yang kedua, adanya perantara dalam meminta kepada Allah. Menjadikan perantara di dalam berdoa. Artinya perantara selain kepada Allah. Yang ketiga itu tidak mengkafirkan atau Betul. kepada orang kafir atau ragu terkait dengan kekafiran mereka. Masya Allah. Yang keempat,
meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah. Mm-mm. Yang Betul. kelima, Mm-mm. yang kelima, yang kelima membenci eh, terkait dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Mm-mm. Betul. Yang keenam, Mm-mm. mengolok-olok terkait dengan hukum-hukum agama. Mm-mm. Yang ketujuh, melakukan perbuatan sihir, baik itu melakukan sebagai pelaku ataupun ridho terkait dengan perbuatan sihir tersebut. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, Mas Ainul Yakin. Nah, Ustaz. Nah, Nah, pertanyaannya sama. pertanyaannya sama. Sebutkan Sebutkan 7 7 poin poin pembatal pembatal keislaman yang keislaman sudah yang kita sudah kita pelajari. pelajari. Baik, Bismillah. Yang pertama tentang sihir, ya. Kemudian yang kedua tentang melakukan perantara dalam beribadah kepada Allah, perantara dalam beribadah kepada Allah. Mm-mm. Kemudian yang ketiga tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Mm-mm. Kemudian yang keempat yaitu barang siapa yang meyakini petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuknya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, barang siapa yang membenci sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Mm-mm. Kemudian yang keenam, yaitu mengolok-olok sesuatu atau syariat dari agama Allah. Kemudian yang ketujuh yaitu sihir, yaitu bagi pelakunya atau orang yang meridhoi perbuatan syirik. Nah, Nah, Baik. Afan tadi Afan tadi 2 poin terakhir apa bisa 2 poin disebutkan terakhir apa lagi? bisa disebutkan lagi? bagaimana Ustaz? Yang nomor 6 dan 7 Yang bisa. nomor 6 dan 7. Nomor 6 itu mengolok-olok sesuatu atau syariat dari agama Allah. Yang ketujuh? Yang ketujuh? Yang ketujuh itu melakukan melakukan sihir, ya, Baik, ahsanta, yaitu barakallahu fiik. bagi Ahsanta, barakallahu fiik. Nah, selanjutnya bisa Pak Hartanto. Sementara mungkin menyimak saja. Itu penjelasan singkat terkait dengan 4 pembatal keislaman yang sudah Ana bisa sampaikan kepada antum. Kemudian selanjutnya Ana buka sesi tanya jawab, Fadol apabila ada yang bertanya.